sampah plastik. Negeri 0 nomor 077311 Purwokerto, baru kemudian di bawahnya penyusun. Kemudian setelah siap di cover, baru masuk di pendahuluan. Pendahuluan ini Bapak Ibu guru tentang latar belakang. Nah, tentang latar belakang. Kenapa harus kita bisa mendaur ulang sampah plastik? Tentunya Bapak Ibu sudah tahu tentang bagaimana dalam sebuah negara. Kemudian baru masuk di tujuan atau tujuan ini untuk mengembangkan rencana proyek serta untuk mengembangkan aktivitas peserta didik. Misalnya seperti kita berbuat. Pertama dulu setelah pendahuluan tujuan. Kemudian baru masuk di hal-hal yang perlu diperhatikan. Ada tahapan-tahapan pembuatannya. Seperti hal yang diperhatikan sebelum proyek dalam pembuatan. P5 1. Komitmen sekolah untuk sebagai narasumber yang memahami sejarah dan nilai-nilai gaya hidup Indonesia dari daur ulang sampah plastik, karena yang akan kita bersih. Kemudian kerjasama dengan orang tua untuk mendampingi peserta didik saat melakukan proyek pembuatan. Dan keenam, hak sekolah terkait daur ulang sampah plastik akan dipergunakan kepada ini Bapak Ibu. Itu adalah yang kita tuangkan nanti pada aktivitas. Karena dalam proyek P5 ada aktivitas. Aktivitas misalnya kita aktivitas pertama berapa CP, baru aktivitas kedua. Kemudian menjelaskan jenis sampah dan pengolahannya. 3. Mengenal manfaat daur ulang sampah plastik. 8. Mengembangkan keterampilan dan pengolahan sampah. Baru ini 14. Simulasi pemanfaatan sampah yang sudah didaur ulang. 15. Aktivitas terkait ini, dimensi ini apakah dia termasuk di mana? Setelah belajar pembelajaran tidak ada di sini aktivitas. Ini kalau diterima harus membuat di situ waktu atau berapa jam pembelajaran. Misalnya kita tanya sama siswa-siswi kita, itu ada berikutnya. Jadi teratur nanti lembaran aktivitas kita. Tetapi harus disesuaikan dengan tahapan proyek yang sudah kita buat dari atas. Disesuaikan dengan tahapan proyek. Apa yang kita tuangkan di situ. Seperti di tahapan proyek dari aktivitas kedua adalah eksplorasi lingkungan bersih dan sehat. Setelah semua, kita langsung kita buat. Harus sesuai dengan tahapan-tahapan. Harus juga ada kegiatan teknis. Ini Bapak Ibu penjelasan. Memberikan tugas kepada siswa kita. Misalnya waktunya digunakan 2 JP, entah kita kasih tugas untuk dikerjakan di rumah. Apa yang kita lalui, baru kita masuk bagaimana cara berubah. Demikian yang saya sampaikan, mungkin banyak kelemahan kami dalam penyampaian materi ini. Semoga Bapak Ibu bisa memakluminya. Ada pertanyaan, tapi mari kita jawab bersama nanti. Itu nanti Bapak Lau yang menjadi. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Semua
Nah, supaya kalau kita kasih itu judul P5 itu muatan lokal kita di daerahnya selatan ini gaya hidup berkelanjutan. Nah, di dalam memilih tema ini harus juga disesuaikan Bapak Ibu dengan tingkatan kelas. Ibu Derni mengangkat tema gaya hidup berkelanjutan dengan judul memanfaatkan daur ulang sampah anak. Jadi maksudnya di sini misalnya jangan jauh-jauh kita berpikir ke sana dulu. Ini bungkusan rokok aja, untuk bungkusan rokok yang didapat di samping rumah atau di lingkungan sekolah bisa nanti itu dirangkai, kalau sudah dikumpulkan dirangkai menjadi bunga hiasan dinding, ya. Kemudian seperti sisa-sisa atau sampah yang power itu yang kebanyakan di lingkungan sekolah kita ini. Mungkin itu yang mendorong Ibu wali kelas 1 Pak YJ. Kenapa itu yang diangkatnya? Karena begitu banyak sampah-sampah plastik yang ditemukan di lingkungan sekolah kita. Nah, jadi itu dikumpulkan nanti, didaur ulang dia, berarti dijadikan hari kelas 1 ceritakan tadi. Dan mungkin nanti di kelas 2, 3, 4, 5, 6 beda lagi. Itulah yang saya bilang tadi, harus disesuaikan dengan tingkatan ASEAN. Kira-kira begitu Pak YJ? Justru itulah sebenarnya tujuan kita untuk penerapan kebijakan kita. Tetapi kan saya bilang tadi itu tergantung pada jangan membuat bola-bola kelemu itu nanti jadi begini, makanya pun saya ini tadi jelaskan terhadap apa itu proyeknya. Sementara kalau Pancasila itu proyeknya Pak KTP dan bola-bola kelemu proyeknya untuk sebentar atau mainan atau sampai apa itu ya proyeknya masih tiga. Sementara untuk lukisan mural itu proyeknya sudah ada lagi kajiannya. Jadi bukan dalam arti kami salahkan Bapak YJ, makanya saya bilang lengkap sekali pertanyaannya dan langsung dibuka kurikulum. Nah, proyek itu dulu kita ambil karena dia pembelajaran intrakurikuler, berarti 25 yang keduanya, tapi mungkin kalian tahu nanti kalau saya bertanya ini. Yang keduanya, tadi saya mau menentukan itu judul proyek saya kelemahan, tapi saya tidak tahu pasti judul apa. nah, ini langsung dia kan jangan motoran. Jadi
besar, muntah atau kotoran bisa juga termati. Ini di sini adalah sumber membuat kepada kita bahwa supaya kita mengenal apa aja jenis sampah, yaitu sampah organik dan sampah. Yang menjadi pertanyaan saya, coba dulu jelaskan kepada saya pengertian dari sampah organik itu dan sampah non organik beserta contohnya. Contoh sampah organik dan sampah non organik. Karena di itu tadi tidak saya lihat karena mata saya kapsul. Juga dengan pertanyaan Ibu Lahia, bagaimana cara kita mengolah sampah karena tadi dimanfaatkan di depan. Bagaimana caranya mengolah sampah itu menjadi bagaimana cara daur ulang sampah itu bisa menjadi biasa kalau dipaparkan sama-sama di dalam sumber. Bagaimana caranya? Dari mana kertasnya? Bagaimana membentuknya? Coba dulu paparkan. Jelas benar yang dikatakan oleh Bapak Ibu, bagaimana cara contohnya. Tetapi kalau hanya kepikiran yang kita tunggu, ada yang kita kuat dan yang kita bohong, itu kebalik